Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana puasanya? Penuh enggak? Ini sekarang kita sudah berada di hampir selesai Ramadannya. Puasanya hampir selesai. Kita sudah berada di tanggal 21 Ramadan. Berarti tinggal 9 hari lagi kita berpuasa. Mari berusaha kita jadikan puasa kita menjadi puasa yang nanti punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat kebaikan serta pahala yang ada di dalam puasa. Adik-adik, murid sedita yang mumtaz, kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda yang dia itu mendengar panggilan jihad, panggilan untuk berperang di jalan Allah, maka dengan tergesa-gesa, dengan semangat, dia datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Dan ketahuilah wahai Rasulullah, dari semangatnya aku untuk berjihad dan dari inginnya aku untuk berjihad, maka walaupun ibuku itu menangis dan menahan aku, maka aku tetap ya Rasulullah ingin dan aku tetap menemui engkau untuk meminta izin untuk berjihad." Ketika Rasulullah SAW itu mendengar cerita daripada pemuda tersebut, maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai pemuda," kata Rasulullah, "wahai pemuda, kembalilah engkau ke rumahmu, maka buatlah ibumu itu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat dia menangis." Maka kita lihat, coba adik-adik lihat, ini pemuda mau berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Orang berjihad itu pahalanya besar. Orang berjihad itu dijanjikan surga. Tapi lihat, karena dia telah menyakiti dan membuat ibunya itu menangis, maka Rasulullah menyuruhnya untuk kembali dan menyuruhnya untuk menyenangkan dan menghibur hati orang tuanya. Kalau untuk berjihad saja Nabi Muhammad itu menyuruh, padahal pemuda tersebut mau berjihad, tapi karena membuat marah, karena membuat sedih, karena membuat susah ibunya, Nabi Muhammad menyuruhnya untuk kembali untuk menyenangkan ibunya. Terkadang ada di antara kita yang demi menyenangkan temannya, bahkan demi bermain sama temannya, sampai-sampai membuat marah orang tuanya, membuat susah orang tuanya, membuat sedih orang tuanya, biasa aja. Betul enggak? Yang seperti ini betul enggak? Karena sibuk main, karena dipanggil sama temannya diajak untuk main, dipanggil sama orang tuanya nggak mau dengar, bahkan membuat marah orang tuanya. Kira-kira ini akhlak yang baik apa bukan? Kira-kira ini contoh yang baik apa bukan? Pasti enggak lah. Maka murid sedita pasti adalah murid anak yang punya akhlak yang baik. Maka akhlak dan budi pekerti yang baik itu mari kita tunjukkan bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Maka kita lihat Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan jalan, sudah menyampaikan bagaimana seorang anak itu, dia itu harus untuk berbakti kepada orang tuanya dan menyenangkan kepada orang tuanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu
menjelaskan bahwa ridhonya Allah, kesenangan ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Maka adik-adik coba, ketika kita membuat orang tua kita itu senang, ketika kita membuat orang tua kita itu ridho, maka ketahuilah berarti di saat itu Allah ridho kepada kita, Allah senang kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita membuat marah orang tua kita dengan alasan apapun, kadang karena temannya, karena diajak temannya, bahkan terkadang ada temannya yang senang justru mengejek ketika kita mau keluar, kemudian dipanggil sama ibu kita bilang sama teman, saya tunggu dipanggil mama atau dipanggil ibu. Kadang teman kita kemudian ngejek, oh kamu anak mama. Oh, coba bilang sama dia, kalau saya memang anak mama, saya harus ikut sama mama, saya harus patuh sama mama. Loh kalau kamu bukan anak mama kamu, loh kalau bukan anak mama, anak siapa? Anak batu. Ini pasti kan ya, seperti itu. Maka ketika kita membuat marah orang tua kita, maka ketahuilah di saat itu Allah juga marah kepada kita. Maka penting kita untuk memperhatikan bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita, bagaimana budi pekerti kita kepada orang tua kita. Kenapa? Sebab karena kalau orang dia itu betul-betul berbakti kepada orang tuanya, baik ayahnya ataupun ibunya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Ya, beruntung di dunia, di dalam kehidupan dunianya, di dalam segala kehidupan dunianya dia akan sukses, dan lebih lagi nanti dia akan beruntung di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu senang membuat marah orang tuanya, senang membuat murka orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, bahkan dia durhaka kepada orang tuanya, maka hal tersebut akan menjadi jalan yang akan menyebabkan dia celaka di dunia dan celaka di akhirat. Oleh karena mari, ayo adik-adik, kita gunakan ini. Mumpung bulan Ramadan, kita berbakti. Seharusnya bukan hanya bulan Ramadan, setiap hari kita berbakti.